Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang kedengarannya mungkin agak gelap dan bikin bingung ya, tapi sebenarnya ini adalah undangan menuju sebuah transformasi yang luar biasa. Kita akan menjelajahi apa itu kegelapan jiwa. Ini bukan tentang kehancuran, tapi justru tentang kelahiran kembali spiritual. Pernah nggak sih kamu ada di satu titik di mana rasanya benar-benar tersesat? Mungkin ngerasa sendirian banget, bingung, dan kayak putus koneksi dari semuanya? Kalau perasaan ini familiar buat kamu, mungkin obrolan kita kali ini adalah pesan yang kamu butuhkan. Kamu nggak sendirian, dan ini bukan akhir, tapi justru sebuah awal yang baru. Nah, jadi apa sih sebenarnya kegelapan jiwa itu? Penting banget buat kita pahami di awal, ini tuh bukan sebuah kegagalan atau masalah psikologis yang harus diperbaiki. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah proses yang suci, sebuah kebangkitan yang udah lama ditunggu-tunggu sama jiwa kamu. Coba bayangin deh kayak gini. Kegelapan jiwa itu adalah momen ketika ego, topeng yang selama ini kita bangun dari rasa takut dan ekspektasi, mulai retak dan hancur. Proses kematian ego ini walaupun rasanya sakit banget, sebenarnya justru membuka jalan buat diri sejati kita yang otentik untuk akhirnya bisa bersinar. Dan esensi sejati kita itu adalah cinta. Selama masa ini, perasaan-perasaan kayak terjebak dalam kegelapan, kesepian yang nusuk banget, atau bahkan depresi spiritual itu umum banget terjadi. Kamu mungkin mulai merasa kayak udah ngelakuin kesalahan besar atau mempertanyakan setiap pilihan dalam hidup. Tapi tolong pahami ini, semua itu adalah bagian dari prosesnya. Kamu nggak rusak, kamu lagi meluruhkan apa yang udah nggak relevan lagi. Dan inilah poin kuncinya, meskipun rasanya kayak di neraka, ini adalah proses yang suci dan indah. Pergulatan terbesar kita itu muncul bukan dari gelapnya itu sendiri, tapi dari penolakan kita terhadapnya. Kita pengen lari, padahal jiwa kita justru lagi ngundang kita buat berhenti sejenak dan dengerin apa sih yang mau disampaikan sama kegelapan ini. Tapi, kenapa harus sesakit ini sih? Kenapa jiwa kita milih jalan yang kayaknya sulit banget? Jawabannya ada di sebuah metafora yang kuat banget. Ini adalah sebuah detoksifikasi spiritual. Anggap aja ini kayak bersih-bersih besar-besaran buat jiwa. Semua luka, trauma, dan rasa sakit yang udah kita pendam selama bertahun-tahun, bahkan mungkin dari kehidupan-kehidupan sebelumnya, sekarang semuanya naik ke permukaan. Tujuannya bukan buat ngehukum kita, sama sekali bukan, tapi biar akhirnya bisa dilepaskan dan disembuhkan di bawah cahaya kesadaran kita. Nah, disinilah konflik utamanya terjadi. Di satu sisi, kita punya ego, si diri palsu. Dia ini topeng yang hidup dari kontrol, merasa terpisah, dan takut banget sama rasa sakit. Tapi, di sisi lain, ada jiwa, diri sejati kita. Inilah esensi otentik kita yang beroperasi dari cinta, yang tahu kita semua ini terhubung dan selalu nuntun kita kembali ke cahaya. Maka, kegelapan jiwa itu pada dasarnya adalah medan perang internal ini. Pertarungan epik antara ego yang mati-matian mempertahankan kendalinya dan jiwa yang udah kangen banget sama kebebasan. Disinilah semua penderitaan kita berakar. Dan ego ini pinter banget loh. Dia punya segudang senjata buat mempertahankan kekuasaannya. Rasa bersalah, rasa malu, kemarahan, bahkan rasa kasihan pada diri sendiri. Semua ini adalah taktiknya dia buat nyedot perhatian kita dan ngunci kita di lingkaran penderitaan yang itu-itu lagi. Ada cara yang indah banget buat ngelihatnya. Bayangin emosi-emosi ini kayak anak-anak kecil di dalam diri kita yang lagi terluka. Mereka itu cuma butuh cinta dan perhatian. Tapi, apa yang ego lakuin? Dia malah ngelawan atau ngabahin mereka. Ironisnya, perlawanan inilah yang justru jadi makanan buat si ego dan bikin dia makin kuat. Ini ngebawa kita ke sebuah persimpangan jalan yang krusial banget. Apakah kita mau terus-terusan ngebiarin ego yang nyetir hidup kita, tetap terjebak dalam ilusi penderitaan? Atau apakah kita punya keberanian buat ngelepasin kendali, hadapi rasa sakit itu secara langsung, dan ngebiarin kebijaksanaan jiwa kita yang ngambil alih? Kabar baiknya, ada jalan keluar dari labirin ini. Ada langkah-langkah konkret yang bisa kita ambil buat mulai bergerak dari kegelapan menuju cahaya. Yuk kita lihat 3 yang paling fundamental. Langkah pertama adalah kesadaran. Pahami sepenuhnya kalau ini proses yang alami. Nggak ada yang salah sama kamu sedang bertransformasi. Langkah kedua, ubah perspektif. Berhenti ngasih label baik dan buruk. Setiap pengalaman, mau manis atau pahit, adalah guru yang dirancang buat ngebantu kita ngelepasin ego. Dan langkah ketiga, hadir saat ini. Hentikan perjalanan mental ke masa lalu atau masa depan. Temukan jangkar kamu di sini saat ini juga di mana kedamaian sejati itu berada.
Dan ketika kita berhasil melewati kegelapan dengan kesadaran, hasilnya adalah sesuatu yang ajaib, sebuah transformasi sejati. Ini bukan sekedar perbaikan diri, ini adalah kelahiran kembali total ke dalam cahaya diri sejati kamu. Metafora yang paling pas buat ini ya, transformasi ulet jadi kupu-kupu. Diri kita yang lama, ego yang terbatas itu, harus mati dan larut di dalam kepompong kegelapan, supaya sesuatu yang baru dan bersayap bisa lahir. Kamu itu sedang dalam proses melepaskan kepompong itu. Di sini, kamu belajar seni berserah. Bukan nyerah kalah ya, tapi berserah pada kekuatan cinta dan cahaya yang lebih besar. Rasa sakit nggak lagi jadi musuh yang harus dilawan, tapi malah jadi bahan bakar alkimia untuk kelahiran kembali kamu yang paling agung. Dan pada puncaknya, kamu akan memahami kebenaran yang paling dalam dan membebaskan. Kamu bukanlah kegelapan yang sedang kamu lalui. Kamu adalah cahaya abadi yang sedang mengalami kegelapan. Kamu adalah cahaya itu sendiri. Jadi, saya akan tinggalin kamu dengan pertanyaan ini. Apakah kamu siap untuk merobek kepompongmu dan merentangkan sayap? Perjalanannya mungkin jadi hal tersulit yang pernah kamu lakukan, tapi kebebasan dan keindahan yang menanti di sisi lain, wah itu sungguh tak ternilai.